Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai, perkenalkan saya Desi Kurniawati selaku guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wuluhan. SMP Negeri 1 Wuluhan, Kabupaten Jember merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan yang berbasis dengan lingkungan. Dengan jumlah yang cukup besar, peserta didik kurang lebih 850 peserta didik, sekolah ini menghadapi berbagai dinamika dalam pengolahan lingkungan sekolah, terutama terkait dengan sampah organik yang dihasilkan setiap hari. Lingkungan sekolah yang sangat luas dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti taman kelas, kantin, serta berbagai aktivitas pembelajaran berbasis praktek. Secara tidak langsung menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang cukup signifikan. Sisa makanan dari kantin, dedaunan kering yang gugur setiap hari, serta limbah dari praktek siswa menjadi bagian dari rutinitas yang tidak dapat dipisahkan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menimbulkan permasalahan yang signifikan, seperti bau yang tidak sedap, munculnya serangga, serta menurunnya kualitas kebersihan di lingkungan sekolah. Meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan pertama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran awal terhadap sampah, di mana sebagian siswa masih terbiasa membuang sampah sembarangan tanpa memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Kebiasaan ini tentu menjadi hambatan dalam proses pengumpulan bahan baku atau pemilahan sampah di TPA. Salah satu program yang kemudian dijalankan oleh sekolah dan guru-guru, khususnya guru yang mengajar mata pelajaran IPA, mulai merancang pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam proses pembuatan pupuk kompos. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori tentang daur ulang dan pelestarian lingkungan, tetapi siswa juga praktek langsung untuk proses pembuatan pupuk kompos sehingga pengolahan sampah organik di sekolah bisa dimaksimalkan. Berikut adalah video pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan, yaitu praktek langsung pembuatan pupuk kompos bersama dengan siswa. Di sini saya meminta siswa untuk keluar kelas dan menyiapkan alat serta bahan untuk praktek langsung pembuatan pupuk kompos. Bisa diterima? Bisa. Sekarang kalian bisa keluar dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, APD-nya. Oke. Pada tahap ini, anak-anak menyiapkan alat dan bahan seperti sampah kering, sampah basah, tanah, gunting, serta melubangi karung. Oke. Proses pertama dalam pembuatan pupuk kompos yaitu mencacah sampah kering. Selanjutnya, siswa mulai memasukkan bahan sesuai dengan tahapannya. Diawali dengan memasukkan sampah kering di lapisan pertama, tanah di lapisan kedua, dan sampah basah di lapisan ketiga. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali di tahap berikutnya. Sedangkan perwakilan masing-masing kelompok mencampurkan EM4 sebanyak 50 ml dengan air sebanyak 1000 ml. Siswa menuangkan tanah sebagai lapisan teratas pembuatan pupuk kompos. Tahap terakhir untuk pembuatan pupuk kompos yaitu kalian menuangkan campuran EM4 ke dalam tahap atau layer-layer yang sudah kalian buat. Masing-masing kelompok menuangkan larutan EM4 ke dalam karung secara merata. Setelah siswa menuangkan larutan EM4,
Karung ditutup rapat dengan cara diikat dengan tali dan diletakkan di tempat yang tidak terkena air hujan dan sinar matahari. Setelah praktikum selesai, saya meminta siswa untuk masuk kembali ke dalam kelas untuk melakukan presentasi, diskusi, dan refleksi. Dan warna kecoklatan, juga dengan kelembapan yang normal. Kendala yang kami hadapi adalah tanah yang terlalu basah karena takaran bahan kami terlalu sedikit, sehingga air larutan M4 tak dapat menyerap sempurna. Sekarang kita memasuki tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, Bu Guru akan memberikan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kalian sukai pada pembelajaran yang kalian laksanakan hari ini? Apa yang kamu sukai? Boleh berdiri? Yang kami sukai dari kegiatan membuat pupuk kompos ini adalah ketika menuang EM4 ke dalam media campur kompos dan mencincang sampah basah maupun sampah kering yang kami cincang bersama. Oke, terima kasih untuk refleksi dari kelompok 1. Yang selanjutnya, refleksi dari kelompok 2. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Kegiatan yang paling disukai yaitu proses membuat kompos atau mencampur kompos, karena dari situ kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat kompos serta dapat mempraktekkan kompos sendiri untuk mengurangi sampah organik. Terima kasih. Sehingga dari jawaban kalian, Bu Desi harap kalian bisa praktek langsung pembuatan pupuk kompos sehingga kalian tidak hanya mendapatkan materi saja. Untuk pertanyaan kedua, apa kesulitan atau kendala yang kalian hadapi dalam proses pembuatan pupuk kompos atau pembelajaran hari ini sudah dari kelompok 3? Pada saat menuangkan cairan M4, cairan tersebut tidak bisa diserap dengan sempurna karena bahannya kurang. Untuk kelompok 4, apa kendalanya? Kelompok kami tidak mengalami kesulitan karena kelompok kami sudah membawa bahan yang cukup dan sesuai. Namun ada salah satu kendala yaitu bau dari sampah basahnya yang cukup mengganggu untuk kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 sudah memberikan refleksinya. Berarti apa yang akan menjadi kendala bisa kita perbaiki pada praktek-praktek selanjutnya. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah memberikan refleksi. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 serta kelompok 4. Aplaus untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video praktek baik yang saya lakukan. Akhir kata, teruslah berkarya dan jangan takut untuk mencoba. Jember baru, Jember maju. Semua karena cinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.